Halo bosku, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Westreso. Oke, langsung saja di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan kawat las LB, bosku yo. LB bukan RD dan RB. Jadi ada banyak macamnya itu kawat las yo dan fungsinya. Jadi yang saya akan bahas di sini saya menggunakan cara menggunakan kawat las LB. Ini untuk yang LB 52. Jadi nggak ada U-nya, ini LB 52 biasa. Dan fungsinya itu pun macam-macam. Kita tidak bisa menggunakan di besi tipis atau besi hulu, itu tidak bisa. Kita gunakan untuk konstruksi baja juga sangat bagus, dan besi cor atau yang lain juga sangat bagus, atau yang mengandung bahan yang mengandung unsur baja seperti itu, bosku yo. Nah, di sini nanti akan saya praktekkan cara menggunakannya supaya kawat lasnya itu tidak nempel atau lengket. Seperti kita waktu belajar mengelas pasti kawatnya lengket-lengket seperti itu. Dan kawat las LB ini sangat berbeda dengan kawat las RB dan RD, itu sangat berbeda sekali. Jadi kalau kawat las ini nanti sekali lengket gitu sangat sulit lepasnya, beda dengan RB dan RD itu, itu sangat mudah bagi saya. Kalau LB agak sedikit sulit, sekali nempel jadi susah. Kita bagaimana tutorialnya nanti akan saya bahas. Oke, langsung saja saya akan praktekkan cara menggunakannya. Kameranya hadapkan di sini. Di sini sudah ada per mobil bekas karena adanya medianya juga ini. Nah, untuk pengelasan nanti kita tidak sama dengan kita mengelas dulu, kawan-kawan ya. Jadi mengelasnya itu jalan terus. Ini untuk tembusan juga bagus. Maksudnya tembusan itu depan belakang itu telah lasannya tembus. Jadi bentuk pengelasan itu, hasil lasan itu sama antara depan, antara kita bagian sini sama belakangnya nanti juga sama. Tapi untuk ilmu tembusan saya belum menguasai, kawan-kawan ya. Jadi karena basic saya di tralis dan menggunakan kawat LB pun juga masih jarang-jarang. Saya aplikasikan misalkan kalau di sini rumah saya itu dekat tambang, kita aplikasikan di bracket ekskavator atau alat-alat berat seperti itu. Dan juga digunakan untuk velg-velg mobil, khususnya itu truk itu kita gunakan kawat las LB. Kalau pakai RD sama RB nanti retak lagi. Kalau pakai LB insya Allah awet seperti itu. Oke, jadi pengelasannya nanti kita jalan terus kayak root itu, seret. Kalau tek gitu juga bisa, tapi untuk hasil otomatis juga kurang maksimal. Dan untuk tembusan, nah kalau untuk tembusan kawan-kawan ya, otomatis nanti celahnya itu agak lebar, tapi ilmunya saya belum terlalu menguasai karena saya juga masih pemula. Jadi apa yang saya bisa nanti akan saya berbagilah sedikit-sedikit untuk menambah pengalaman panjenengan yang intinya yang baru belajar mengelas. Jadi harus benar-benar paham fungsi kawat lasnya. Kalau mungkin di sekolah kita itu hanya belajar teori, ngelasnya enggak prakteknya itu nol bagi saya itu. Kalau zaman saya sekolah dulu ya bosku, itu prakteknya itu nol. Masa kita ngelas trail disuruh pakai kawat 26 seperti ini, sedangkan hulu yang kita pakai itu pakai hulu yang 0,8 0,7 ya hancur dilas pakai kawat itu. Seharusnya kita pakai yang 2 mili itu sudah bagus. Kalau kita pakai RB sama RD itu sudah bagus. Jadi kita akan praktekkan langsung. Sebelum kita las, kita cantum dulu ya. Untuk menyantap kita menggunakan kawat RB yang kecil 2 mili, jadi untuk supaya mudah. Nah seperti ini nanti kita akan las. Saya sambil juga belajar nanti tembusan bosku ya, jadi supaya hasilnya benar-benar maksimal. Jadi kalau untuk kawat las LB ini mungkin teman-teman kalau baru belajar atau baru pertama ngelas
itu pasti. Aduh, kameranya goyang-goyang, bentar. Pasti setelah kita tempelkan seperti ini. Ini sekali lengket ini biasanya tidak bisa dicabut, langsung lengket sampai kawat lasnya ini merah. Biasanya seperti itu. Kita kalau pertama menggunakan kawat las LB, tapi seiring dengan berjalannya waktu kita seling belajar, ya nanti otomatis tangan kita lihai-lihai sendiri dan menemukan cara-caranya. Karena saya belajarnya juga otodidak, nggak ada gurunya. Kemarin tuh saya anggap guru lah, tapi tidak bener-bener itu disuruh belajar itu dia nggak suruh praktek. Maksudnya seperti ini, dia itu ngajarin saya tidak sambil praktek, disuruh nemuin sendiri, nanti juga bisa sendiri. Dan saya di sini sedikit berbagi ilmu dengan cara content creator seperti ini. Oke, akan saya praktekkan caranya. Untuk ampere saya menggunakan 80 ampere, bro. Aduh. Nah, itu trapolasnya 80 ampere itu. Untuk trapolas saya menggunakan 200 ampere traponya. Jangan lupa kita pakai kedok las kalau las bahan tebal seperti ini. Langsung saja praktekkan. Ini hasilnya akan kita lihat. Nah, untuk pengelasan LB hasilnya seperti ini. Dan bekas lasasannya itu tidak sama dengan kawat las RB dan RD. Kalau kawat las RB dan RD itu biasanya ngelupas sendiri. Ini pun juga bisa, tapi lebih mudah ini ngelupasnya bagi saya. Nah, kalau untuk tembusan mungkin celahnya itu kurang lebar. Akan saya coba lagi menggunakan satu lagi bahan lagi sebentar. Oke, akan saya coba untuk mengolah tembusan. Untuk jaraknya kurang lebih ini setengah senti, bro ya. Mungkin lebih dikit. Ampere tetap 80 ampere. Awalas masih sama, ini pakai LB 52. Ampernya sedikit kebesaran, kita gunakan 70 ampere aja.
Oke, ini hasil rasanya bro, tinggal kita korek-korek depan belakang nanti. Dan untuk pengelasan, jika untuk telahnya lebar seperti ini, kita tidak cukup satu layar pengelasan. Maksud saya itu tidak cukup satu kali pengelasan, mungkin nanti bisa 2-3 kali pengelasan untuk menutup celahnya itu. Untuk hasilnya seperti ini bro ya. Tapi untuk tembusannya itu masih belum maksimal. Tembusannya seperti itu. Itu seharusnya tembusan itu hasilnya itu sama dengan yang di depan ini. Nah, hasilnya seharusnya seperti itu. Jadi nggak seperti ini. Ini masih kurang maksimal tembusannya. Bagian sini. Oke, dan pengelasannya itu tidak cukup dengan satu layer, satu sisi seperti ini. Ini kan masih belum full seperti itu. Nah, itu seharusnya itu 2-3 layer sudah full untuk mendapatkan hasil maksimal. Dan untuk pengelasan supaya tidak tidak lengket-lengket misalnya seperti ini tadi. Jadi kalau teman-teman baru belajar pasti hasilnya lengket-lengket seperti itu kita biasakan mengelasnya, terbiasakan menggunakan kawat las ini LB. Jadi kalau kita terbiasa insya Allah aman, tidak lengket. Oke, terima kasih, sekian dulu, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.